Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jufri Jahanong, kelas ekstensi C21 NIM 215010004, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Saya akan membahas mata pelajaran politik hukum, yaitu dinamika politik luar negeri Cina. Di mana politik luar negeri Cina memiliki karakteristik yang dinamis sebagai negara besar. Cina sedang meningkatkan pengaruhnya di kancah internasional, terutama di kawasan Asia Pasifik. Politik luar negeri Cina sangat berpengaruh terhadap kemakmuran kondisi nasionalnya, sehingga efektif atau tidak suatu kebijakan luar negeri yang diformulasikan kepada negara lain atau kancah internasional sangat krusial bagi kemajuan nasional. Kebijakan luar negeri Cina ini masih mempertahankan panduan terhadap warisan tradisional ala komunis, di mana melanjutkan kepemimpinan sejak awal seperti Mao Zedong sampai Xi Jinping. Sebagai negara komunis, proses pembuatan kebijakan luar negeri Cina ini berpusat pada komando yang sentral. Artinya kebijakan luar negeri Cina sangat ditentukan oleh pemimpin dan orang di sekitarnya. Selain itu, dalam pembuatan keputusan luar negeri, keputusan melalui grup Tintan atau Politburo dalam pemerintah Xi Jinping. Xi Jinping dalam melaksanakan kebijakan luar negeri telah meningkatkan budaya damai melalui berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral. Kebijakan tersebut menganut dan meneruskan budaya internasional yang turun-temurun daripada pemimpin Cina sebelumnya. Sejak awal terus berupaya untuk meningkatkan kemajuan negaranya. Dengan demikian, sebuah reformasi besar-besaran di Cina telah menjadi sebuah predikat tersendiri di kancah internasional. Cina mampu berkompetisi dengan optimal walaupun terjadi penolakan mengenai sejarah kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin di setiap eranya. Namun pada dasarnya Cina optimis dan berupaya keras untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional. Demikian politik luar negeri Cina ini menerapkan kebijakan damai yang independen. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan mempertahankan kedaulatan, sebuah modernisasi, keterbukaan dan perubahan. Dengan demikian Cina juga mendukung terciptanya dunia yang aman dan damai mengenai pembangunan tata ekonomi dan politik dunia yang baru. Cina berharap dunia internasional bisa damai dalam jangka waktu panjang yang dapat mensupport pembangunan semua negara di dunia. Dengan demikian Cina juga menerapkan 5 prinsip untuk kelangsungan hidup negaranya, yakni menghormati kedaulatan dan integritas teritorial wilayah, tidak mencampuri urusan dalam negeri, tidak saling menyerang, kesetaraan dan keuntungan bersama, dan hidup damai secara berdampingan. Dalam kebijakan luar negeri atas menjaga perdamaian di dunia, Cina berperan aktif dalam upaya perdamaian di Korea Utara dan Korea Selatan. Cina juga tidak lagi memposisikan faktor ideologi dalam kebijakan luar negeri. Tujuan utama Cina dalam politik luar negeri lebih mengutamakan kepentingan dan kemajuan bersama dengan sebuah kerjasama. Dengan kerjasama Cina berharap dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap berbagai negara yang bekerja sama dengannya. Kemudian keuntungan yang didapat
dari kerjasama tersebut dapat dinikmati bersama. Oleh karena itu, Cina lebih mengutamakan kerjasama dengan berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju, untuk mendorong kebijakan sebagai kemandirian dan keterbukaan di dunia internasional. Kemudian, kemandirian bagi Cina merupakan hal penting yang menjadi dasar kiprahnya di kancah global. Kebijakan dan posisi politik luar negeri Cina bergantung dari konteks yang ada. Hal tersebut telah menjadikan Cina tetap tegas dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah Cina dalam politik luar negeri, seperti konsistensi Cina dalam isu Taiwan yang merupakan masalah dalam negeri serta isu hak asasi manusia HAM tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Oleh karena itu, Cina menjadi hal yang menarik dalam studi hubungan internasional, mulai dari keadaan geografis, populasi wilayah, budaya dan sejarah. Bahkan proses kebangkitan Cina sebagai negara kekuatan baru menjadi suatu yang kompleks dalam pemerintah Cina. Kemudian dengan karakteristik yang dinamis dalam politik luar negerinya, Cina menjadi negara yang sulit ditebak perang dan perilakunya di kancah internasional. Demikianlah pembahasan saya tentang mata pelajaran ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.